Kami sudah mendengarkan kesaksian yang memuliakan nama-Mu, Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan dari Roh Kudus, dan urapi kami semua yang hadir sini, sehingga firman-Mu ini menjadi rema bagi kami semua. Dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kan saya buka ya. Shalom semua. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita Yesus yang sangat baik. Terima kasih diizinkan untuk sharing di tempat ini. Pak Lewi, boleh ya. Tadi udah diperkenalkan, nama saya Yohanes Marjuki ya. Saya saat ini masih juga bekerja ya di satu perusahaan properti. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan mengenai menghitung hari. Sudah itu. Oke. Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat yang ganjil, saya minta saudara baca ayat yang genap. Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Judulnya adalah Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah, Tuhan kaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Engkau mengembalikan manusia pada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab matamu sering berlalu sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu bila raja dan malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan di waktu tanam sudah dan lain. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau berada kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayaninya. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut pada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada amin? Ya, waktu itu berlalu begitu cepat ya. Kalau kita hitung waktu COVID aja nggak berasa udah 2 tahun ya. Kayaknya kemarin rasanya ya, tapi ternyata udah 2 tahun waktu berlalu ya, kita kena COVID ya. COVID ini melanda seluruh dunia ya. Kalau orang Inggris bilang ini apa? Time flies ya. Waktu itu terbang. Ya. Dulu kita masih kecil ya. Tahu-tahu udah beranjak dewasa, ada yang udah berumah tangga, punya anak ya. Saya dan istri saya sekarang udah punya cucu ya. Nggak terasa saudara. Waktu itu berlalu begitu cepat saudara ya. Tapi kalau saudara tanya sama orang yang lagi di penjara, waktu itu rasanya lambat sekali ya. Kok rasanya nggak selesai-selesai nih ya. Apalagi yang kena hukuman misalnya 20 tahun saudara, rasanya lambat sekali ya. Nah, menurut Mazmur apa? 1000 tahun buat manusia sama dengan 1 hari buat Tuhan saudara ya. Dan hidup kita ini seperti rumput, pagi hari tumbuh, sore hari udah lisut dan layu ya. Tadi di Mazmur katakan apa? Berapa umur rata-rata manusia? 70 tahun. Kalau dikasih kekuatan sama Tuhan 80. Kalau kuda itu udah sengsara semua ya. Mungkin pantarannya juga udah nggak ada ya. Gigi udah ompong semua mungkin ya. Jadi saudara, di atas itu udah nggak enak ya, kesukaran dan penderitaan. Nah, kalau kita flashback sekarang saudara, tahun-tahun yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita udah pakai waktu kita dengan baik, atau kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri saudara ya.
Kalau ada lagu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya, jadi saudara, Mazmur ini dibuat oleh Musa ya, mengatakan apa? Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Nah, saudara, kita hitung hari-hari kita yang sudah kita jalani, apakah kita sudah benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya? Apakah kita masih mendua hati, ya? Masih belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Nah, saya bagi ada 3 hal dari Mazmur ini yang bisa kita pelajari, saudara. Ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah past tense, present tense, future tense. Ya, jadi yang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Coba kita, yang pertama adalah yang past tense ya. Kita jangan menyesali masa lalu, saudara. Siapa yang dalam kehidupan ini nggak pernah gagal? Mungkin yang masih anak-anak nggak pernah kali ya. Tapi kita semua pasti pernah yang namanya mengalami kegagalan ya. Nah, kalau kita diizinkan Tuhan mengalami kegagalan ya, tadi istri saya juga bersaksi, kita pernah diizinkan perusahaan istri saya bangkrut, kami harus menanggung utang yang segitu banyak ya. Nah, itu kami nggak pernah mau menyesali apa yang udah terjadi, saudara ya. Karena bisa Tuhan izinkan itu sebagai bahan untuk nanti kita bersaksi, saudara ya. Ternyata kita bisa ditolong oleh Tuhan yang baik ini, saudara ya. Nah, saudara, kalau kita masih terus dibebani oleh masa lalu kita nggak bisa melupakan kegagalan demi kegagalan kita nggak bisa, istilah anak muda sekarang apa? Move on ya. Nggak bisa maju ke depan karena kita terus masih dibebani oleh beban kita, masa lalu kita ya. Apa yang kita gagal kita nggak bisa lupakan terus ya. Mungkin saudara bilang, waduh, seandainya saya dulu waktu itu nggak melakukan yang ini, mungkin saya nggak akan seperti ini. Saudara masih nyesalin terus ya. Atau bilang, wah, kalau saya nggak ketemu sama orang ini, mungkin saya nggak tipu sama orang ini ya. Saudara masih nyesalin terus. Itu artinya apa? Saudara nggak akan bisa move on, saudara ya. Orang Inggris bilang apa? Let bygone be bygone. Yang udah berlalu biarlah berlalu ya. Saya akan ceritakan mengenai satu tokoh Alkitab yang luar biasa, saudara, yang bernama Yusuf, saudara. Yusuf itu waktu umur 17 dia udah dapat mimpi ya dari Tuhan ya. Mimpi itu sama dengan visi dia ya. Sampai 2 kali dia dikasih Tuhan bahwa dia akan jadi orang yang besar ya. Nah, tapi waktu dalam perjalanan waktu akhirnya apa, saudara? Dia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya yang iri hati sama dia, saudara. Dan dia dibuang ke sumur, akhirnya dia dibawa oleh pedagang Mesir ke tempatnya Potifar ya. Di tempatnya Potifar itu dia bekerja dengan baik sampai dia dipercaya oleh Potifar ya. Semua urusan rumah tangga semua dikasih pegang oleh Yusuf, saudara ya. Tapi akhirnya apa? Istri Potifar menggoda dia ya, dan bahkan mengajak tidur Yusuf ya. Tapi Yusuf tidak mau, saudara ya, karena dia takut Tuhan, saudara. Dan akhirnya apa? Dia difitnah oleh istri Potifar ya. Dari situ dia masuk ke penjara, saudara. Kalau saudara lihat perjalanan hidupnya, mungkin Yusuf kalau dia bisa komplain, dia komplain, saudara ya. Kok saya udah dikasih mimpi sama Tuhan seperti ini ya, udah enak-enak kerja di Potifar, mulai dari bawah sudah dipercaya, tahu-tahu saya difitnah ya. Dia masuk penjara ya. Mungkin waktu itu kalau dia bukan orang yang takut sama Tuhan, dia bisa bilang dia apa? Wah, kalau gitu mendingan waktu itu saya ikutin istrinya Potifar, mungkin saya disayang dua-duanya ya. Toh suaminya si Potifarnya belum tentu tahu juga ya. Tapi dia adalah seorang yang takut Tuhan, saudara ya. Dan dia nggak pernah menyesali itu ya. Di penjara pun akhirnya dia lakukan hal yang terbaik ya. Dan Roh Tuhan selalu menyertai Yusuf, sehingga apa? Dia disayang oleh kepala
penjara, saudara. Ya, dia dikasih kepercayaan lagi di penjara. Ya. Nah, sampai akhirnya dia bisa mengartikan mimpi dua orang juru roti dan juru minum. Ya. Nah, juru roti yang dia artikan mimpinya, dia bilang pasti akan digantung, ya, ternyata dia digantung, saudara. Dan juru minum ini akan diangkat, ternyata dia diangkat. Waktu itu sebelumnya dia udah pesan, kalau udah kamu keluar dari sini, tolong ingat-ingat saya, ya. Tapi rupanya setelah dia juru minum udah keluar dari penjara, ya, udah diangkat lagi jadi juru minum Firaun, dia lupa lagi sama Yusuf, saudara. Ya, Yusuf dikasih PHP, saudara, ya, memberi harapan palsu, ya. Akhirnya apa, saudara? Sekian tahun lagi berlalu, ya. Nah, kalau saudara lihat di sini perjalanan hidupnya, ya, kalau Yusuf orang yang nggak kuat, saudara, ya, dia bisa menyesal lagi, waduh kok begini, ya. Tapi dia nggak pernah menyesal, saudara. Dia nggak pernah mengeluh, ya. Dan kita nggak pernah baca di Alkitab lalu bersungut-sungutlah Yusuf, nggak, saudara. Dia tetap percaya bahwa ada waktunya Tuhan, ya. Dan akhirnya apa, saudara? Waktu Firaun akhirnya bermimpi, nggak ada yang bisa artikan semua, baru juru minum ini ingat ada seorang yang bernama Yusuf, saudara, ya, baru dipanggil, saudara. Nah, itu saudara lihat, ya, kejadian yang sekian puluh tahun, saudara, ya. Kalau dihitung tuh Yusuf waktu dari dapat mimpi sampai dia jadi akhirnya nanti orang nomor 2 di Mesir, saudara, itu dari umur 17 sampai dia umur 30, saudara, ya. Jadi 13 tahun dia jalani waktu yang begitu berat, saudara. Tapi akhirnya Tuhan bisa rubah. Dia berjumpa dengan Firaun. Mungkin berjumpa dengan Firaun dia artikan mimpi itu nggak sampai 1 jam, saudara, ya. Tapi 1 jam itu bisa merubah segalanya, saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara yang saat ini juga mengalami mungkin, ya, beban yang masalah yang berat, ya, mungkin masalah keuangan, saudara, masalah bisnis, saudara, masalah keluarga, masalah penyakit, ya, saudara sudah bertahun-tahun minta, ya, jangan saudara mengeluh, jangan saudara komplain sama Tuhan, jangan saudara menyesali, ya, karena dalam sekejap Tuhan bisa rubah. Amin, saudara. Amin. Ya, dalam sekejap, saudara, ya. Yusuf itu mungkin nggak sampai 1 jam dia berbincang-bincang dengan Firaun, dia bisa artikan semua mimpi Firaun. Tahu-tahu dari penjara dia keluar, masih mungkin waktu awalnya dia keluar dari penjara masih terikat semua, saudara, dibelenggu. Keluar-keluar udah jadi Perdana Menteri, saudara. Itulah Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Amin, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus, saudara, ya. Jadi saudara, kalau saudara lihat di situ, apakah Yusuf pernah menyesal, saudara? Gak pernah dia. Ya, dia selalu bilang apa? Tuhan itu selalu baik, saudara, ya. Walaupun dia harus mengalami itu 13 tahun, saudara, ya. Jadi saya percaya, saudara, makin lama kita mungkin diproses Tuhan, berkat yang kita terima itu makin besar, saudara. Amin, saudara. Kita umpamakan kalau kita tanam jagung, saudara, mungkin hanya 3 bulan udah jadi jagung, saudara. Tapi hasilnya jagung itu dijual harganya nggak seberapa, saudara. Tapi kalau saudara tanam pohon jati, mungkin puluhan tahun baru bisa berkembang. Tapi setelah jadi pohon jati itu pohonnya dijual, kayunya sangat mahal, saudara, ya. Jadi kalau saudara diizinkan Tuhan diproses masih begitu lama, saya percaya berkat yang akan diterima jauh lebih besar lagi. Amin, saudara, ya. Nah, saudara, Yusuf ini juga orang yang nggak pernah dendam, saudara, ya. Dia nggak mau balas dendam, saudara. Jadi waktu saudara-saudaranya itu begitu ketakutan, saudara, dia akan balas dendam. Bahkan ini yang dikatakan oleh Yusuf, saudara, di Kejadian 50 ayat 20. Coba next. Kejadian 50 ayat 20 katakan apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf ini luar biasa, saudara. Dia percaya apa yang saudara-saudaranya lakukan itu sebenarnya adalah bagian dari rencana Tuhan, saudara, untuk memelihara suatu bangsa Israel yang besar, saudara. Jadi kalau saudara mungkin saat ini pun, ya, di masa-masa lalu saudara
diizinkan untuk disakiti orang, dikecewakan orang, mungkin ditipu oleh orang, jangan saudara balas, saudara. Ya, saudara buka pintu pengampunan. Ini yang pengampunan ini yang kalau diucapkan mudah, tapi dilakukan susah, saudara. Benar apa benar, saudara? Ya, kalau saudara bilang, oh saya udah ngampunin, betul nggak saudara udah sungguh-sungguh mengampuni orang? Nggak mudah, saudara. Ya. Saya pun ngalami hal yang sama, saudara. Ya. Kalau saya disakiti orang, saya dikecewakan orang, ya, seolah-olah saya udah mengampuni. Tapi saya bisa cek, saudara, begitu saya ingat orang itu lagi, kalau hati saya masih marah, mood saya langsung berubah, berarti saya belum mengampuni dia. Nah, ini yang saudara harus lakukan. Pertama adalah apa? Bagian dari masa lalu saudara, ampuni orang yang bersalah kepada saudara. Jadi kalau pagi hari saudara dengar firman Tuhan ini, ya, saya percaya ini bukan suatu kebetulan, saudara. Tuhan ingin saudara lakukan ini. Ampuni orang yang menyakiti saudara. Siap, saudara? Siap. Betul-betul siap? Ya, ya, nggak mudah, saudara. Tapi saya percaya Tuhan ingin kita mengampuni orang yang bersalah sama kita. Ya. Karena waktu Petrus tanya sama Yesus berapa kali harus mengampuni, Tuhan Yesus jawab berapa? Petrus tanya 7 kali kah? Ya, dia pikir 7 kali aja udah cukup banyak, ya. Tapi Tuhan Yesus jawab berapa? Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Jadi artinya apa, saudara? Buka terus pintu pengampunan, walaupun susah, saudara, ya. Tapi saudara percaya, ya, kalau saudara bisa mengampuni orang, Tuhan bukakan pintu berkatnya luar biasa buat saudara ke depannya, saudara. Ya, tapi kalau saudara masih belum bisa, ya, Tuhan mau saudara bereskan dulu itu. Ya. Nah, saudara juga tahu, ya, bagian dari masa lalu itu kalau saudara lihat terus, ya, kadang-kadang yang kita merasa waktu itu gak enak, saudara, tapi endingnya tuh bisa nanti saudara lihat, oh ternyata begini, saudara. Ya. Apa yang saya dan istri saya alami waktu kami mengalami kejadian utang itu yang luar biasa besar buat kami, saudara. Kami merasa, waduh, ini berat sekali. Ya, kapan ini bisa selesainya? Kapan ini berakhirnya? Ya, bahkan waktu itu yang saya saksikan, saya tuh udah sampai putus asa, saudara. Saya sampai berpikir waktu itu untuk bunuh diri, saudara. Ya. Untung itu nggak saya lakukan, saudara. Kalau saya lakukan, saya udah neraka, saudara, sekarang, ya. Tapi waktu itulah saya baru merasakan yang namanya Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus itu Tuhan yang hidup, saudara. Ya. Tuhan yang menolong kita tepat pada waktunya, saudara. Ya. Nah, jadi saya percaya yang namanya di Roma 8 ayat 28 katakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin yang apa yang saudara alami saat ini nggak enak, saudara. Ya. Tapi Tuhan bisa mendatangkan itu untuk kebaikan saudara. Amin, saudara. Ya. Ya, tapi syaratnya satu apa, saudara? Bagi yang mengasihi Dia, saudara, ya. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, ya, saudara terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, ya. Dan saudara akan lihat bahwa nanti ujungnya adalah semuanya indah, saudara. Ya. Apa yang saudara alami saat ini yang gak enak, ujungnya adalah enak, saudara. Tapi tadi yang saya kasih tahu apa? Kita harus belajar untuk mengampuni orang, ya. Jangan kita pelihara dendam, kekecewaan, ya. Akar kepahitan apalagi, saudara. Ya, belajar semua, saudara, dari situ. Ya, kita ambil hikmahnya, saudara. Dan kita belajar untuk mengampuni, saudara. Ya. Saya bisa saksikan sedikit, saudara. Saya juga waktu tadi yang istri saya saksikan, saya dulu di satu bank kecil, saudara, walaupun kecil, posisi saya udah direktur, saudara. Ya. Jadi waktu saya pindah lagi ke Sumarekon, saya mulai dari bawah lagi, saudara. Saya mulai dari manajer, saudara. Dan itu manajer yang gak mudah, saudara. Di internal audit, ya, banyak sekali musuhnya, saudara. Karena yang namanya internal audit itu, kita seolah-olah jadi polisi, saudara. Ya, cari-cari apa yang gak bener, ya. Cari
seolah-olah orang bilang cari-cari kesalahan orang lah saudara. Ya, sebenarnya nggak seperti itu ya. Kita mau semua jalan sesuai dengan sistem dan prosedur yang udah dibuat. Ya, tapi orang-orang itu sering-sering nggak bisa terima seperti itu saudara. Jadi waktu saya baru masuk, waduh, yang musuhin saya banyak sekali saudara. Ya, dan saya waktu itu udah pikir nggak enak sekali nih. Ya, saya kembali lagi ingat waktu saya di bank dulu, saya udah direktur, saya dapat supir, saya di sini nggak dapat supir, ya, karena saya mulai dari bawah dan banyak musuhnya lagi. Saya udah bilang masih saya, waduh, saya nggak tahan nih, saya mau berhenti aja lah. Ya. Tapi untung saudara, saya punya istri yang luar biasa saudara, ya, yang kasih saya kekuatan, jangan maju terus, jangan ini, ya. Akhirnya udah saya maju terus saudara, ya. Dan ternyata waktu kita maju terus dan kita bawa semua ini kepada Tuhan saudara, ya. Walaupun waktu saat itu kami masih belum sempurna saudara, kami masih berdua hati, tapi Tuhan tahu isi hati kami saudara, ya. Dan akhirnya setelah saya dan istri saya benar-benar kita bertobat, ya, kita sungguh-sungguh terima Yesus, gak lama lagi tuh saudara karirnya bisa naik luar biasa saudara, ya. Akhirnya saya bisa jadi direktur keuangan, akhirnya puncaknya saya bisa jadi presiden direktur di situ saudara, ya. Itu semua kenapa saudara? Karena kebaikan Tuhan saudara, tapi saya juga gak mau balik-balik ke masa lalu saudara, ya. Jadi kita jangan pernah ada apa-apa, wah, seperti orang-orang Israel yang dibawa dari Mesir mau ke tanah perjanjian saudara. Ada kejadian gak enak dikit, mau balik lagi ke Mesir saudara, ya. Jangan seperti itu. Saudara harus tetap lakukan apa yang udah Tuhan minta ke depan, kita jalan ke depan saudara, ya. Nah saudara, yang kedua saudara, yang kedua adalah next. Terus selalu bersyukur untuk hari ini saudara, ya. Ini yang present tense-nya saudara. Tetap bersyukur dalam keadaan apapun, ya. Dalam keadaan baik, dalam keadaan gak baik pun kita harus tetap belajar bersyukur, ya. Kita mudah sekali bersyukur kalau keadaan lagi baik saudara. Benar saudara? Ya, kita lagi diberkati, lagi dalam keadaan enak, waduh, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, ya. Tapi waktu kita ngalami keadaannya gak enak, gampang gak bersyukur saudara? Sulit sekali saudara, ya. Saya juga ngalami yang seperti itu saudara. Belajar ngucapin bersyukur itu dalam keadaan waktu yang gak enak, itu susah sekali saudara, ya. Kita sering-sering terpancing untuk apa? Kecewa, nyalahkan situasi, nyalahin orang lain, bahkan kadang-kadang kita nyalahkan Tuhan saudara, ya. Kok bisa begini Tuhan? Kok bisa begini Tuhan? Ya. Nah itu kerjaan dari iblis saudara, ya. Iblis mau kita selalu bersungut menyalahkan Tuhan saudara, ya. Tapi kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus selalu bersyukur untuk keadaan apapun saudara, ya. Jadi saudara kalau mau belajar bersyukur, saudara juga ingat-ingat apa yang udah Tuhan lakukan buat saudara, ya. Kebaikan demi kebaikannya, bagaimana dulu saudara pernah ditolong oleh Tuhan, ya. Bagaimana keadaan sekarang ini saudara juga dikasih satu keluarga, dikasih pekerjaan mungkin yang orang lain mungkin cari pekerjaan masih sulit saudara, ya. Apapun yang saudara miliki saat ini, saudara belajar bersyukur, ya. Kalau orang selalu melihat ke atas saudara, dia susah bersyukur saudara, ya. Karena dia lihat ke atas itu jauh lebih baik. Tapi kalau dia lihat ada yang di bawah, wah ternyata ada yang lebih berat lagi, ada yang lebih susah dari saya, ya. Kita bisa belajar bersyukur karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik saudara. Amin saudara. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi di sini dikatakan apa? Dalam segala hal, ya. Bukan dalam keadaan baik aja loh. Dalam keadaan kita nggak baik pun kita harus belajar mengucap syukur saudara, ya. Emang nggak mudah saudara, ya. Dalam keadaan kita nggak enak, ya. Mungkin kita dalam keadaan terpuruk sekarang, ekonomi kita lagi
jelek, keuangan kita lagi morat-marit, saudara. Ya, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang kena PHK, mungkin ada yang kena penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Hal-hal seperti itu yang terjadi, saudara. Sering-sering membuat kita untuk bisa bersungut, saudara. Ya. Tapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan tadi katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Karena apa, saudara? Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Ya. Jadi Tuhan mau dalam segala hal kita mengucap syukur, saudara. Ya. Dan saya percaya ada kuasa di balik pengucapan syukur itu, saudara. Amin. Ya. Kalau saudara ingat waktu Tuhan Yesus mau bagi kepada 5.000 orang laki-laki, ya, makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Sebelum dia bagi, dia apa dulu? Menengadah ke atas, terus dia mengucap syukur, saudara. Ya, dan ternyata dari ucapan syukur itu bisa dibagi sampai 5.000 orang laki-laki, ya. Kalau dikalikan mungkin dengan istri dan 1 anak aja, dikali 3, 15.000 orang, saudara. Ya. Tapi sebelum terjadi itu, ada pengucapan syukur, saudara. Apalagi, saudara, waktu Lazarus yang udah mati 4 hari, ya, mau dibangkitkan. Sebelum Yesus membangkitkannya, Yesus mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Begitu dia mengucap syukur, Lazarus bangkit dari matinya, saudara. Jadi, saudara, di balik pengucapan syukur itu selalu ada berkat yang luar biasa, saudara. Ya. Jadi, saudara, tetap mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Ya. Jangan saudara bersungut apapun yang saudara alami saat ini, saudara. Ya. Saya akan cerita mengenai 12 pengintai, saudara, yang diutus Musa, saudara. Ya. Nah, dari 12 pengintai itu, yang 10 orang ini bersungut-sungut, saudara. Yang 2 orang, Yosua dan Kaleb, ini selalu bersyukur, saudara. Ya. Saya akan bacakan coba di Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Ya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi mereka bawa nih hasilnya nih, ya. Ada tandan yang besar-besar, ya. Nah, tapi ayat 28 katakan apa? Ini yang 10 orang nih, saudara. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi mereka yang 10 orang ini ceritakan mengenai bagaimana orang-orang itu besar-besar semua, ya, dan begitu mengerikan, saudara. Ya, mereka nggak berterima kasih sama Tuhan, saudara. Nah, ayat 30 katakan apa? Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya. Hanya Yosua dan Kaleb, saudara, yang percaya bahwa itu Tuhan baik sama mereka, saudara. Nah, tapi orang-orang itu tetap bilang apa? Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi saudara lihat di sini bahwa ada perbedaan yang besar, saudara. Ya. Ke-10 orang ini begitu bersungut-sungut, ya, padahal Tuhan sudah sediakan mereka tanah perjanjian, saudara. Ya, dan mereka menyalahkan, seolah-olah menyalahkan Tuhan. Kenapa kasih negeri yang banyak penduduk yang akan memakan dia, ya. Bahkan mereka posisikan diri mereka seperti belalang, saudara, di hadapan mereka, ya. Nah, tapi kita bandingkan dengan Yosua dan Kaleb, saudara. Ya, ini ada di Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya
dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, kalau saudara lihat di sini, kejadiannya sama nggak saudara? Kejadiannya sama, waktunya sama, lokasinya sama saudara. Ya, yang beda apanya saudara? Reaksi mereka saudara. Ya, yang 10 orang reaksinya adalah bersungut, sedangkan yang 2 orang reaksinya adalah bersyukur. Ya, karena Tuhan baik, Tuhan sediakan semuanya. Ya. Jadi saudara, mungkin keadaan yang kita alami saat ini sama saudara. Ya, semua mengalami yang namanya COVID, semua kita ngalamin semua saudara. Ya. Tapi yang membedakan nanti apa saudara? Reaksi kita saudara. Kalau reaksi kita bersungut, ya, itu nanti akan jadi yang lebih parah lagi saudara. Tapi kalau reaksi kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan akan berkati kita luar biasa. Amin saudara. Ya, karena di sini jelas sekali di Bilangan 14 ayat 29 ya. Ini akhir dari 10 orang yang bersungut tadi saudara. Ya, Tuhan begitu marah, dikatakan apa di sini? Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ya. Jadi Tuhan begitu marah saudara, sampai akhirnya laki-laki yang 20 tahun ke atas semua nggak ada yang masuk ke tanah perjanjian, yang mati semua saudara. Dan dari situ hanya Yosua dan Kaleb yang masuk saudara. Karena apa? Yosua dan Kaleb bersyukur kepada Tuhan, ya, yang nggak bersungut saudara. Ya. Nah, coba kalau saudara lihat di Bilangan 14 ayat 36 sampai 38, ya. Di sini dikatakan apa? Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Ya, tapi ayat 38 katakan apa? Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Jadi jelas perbedaannya saudara ya, antara orang yang bersyukur dan orang yang bersungut saudara. Jadi kalau hari ini saudara masih bersungut sama Tuhan, ya, kok Tuhan izinkan terjadi seperti ini, kok Tuhan jahat sama saya, saudara harus bertobat saudara ya. Saya pun sama saudara ya. Kadang-kadang kalau ada kejadian yang gak enak, saya pun secara nggak sadar kadang saya mau bersungut saudara. Kok bisa begini, kok bisa begini ya. Jangan saudara, jangan saudara lakukan itu. Saudara harus robah itu semua. Saudara balik semua dengan pengucapan syukur saudara. Apapun yang saudara alami, ucapkanlah syukur saudara. Saya percaya kalau saudara lakukan itu, saudara masuk ke tanah perjanjian. Amin saudara. Amin. Ya. Ucapkan syukur selalu saudara ya. Nah, ada satu quote, katakan next. Kita bahagia karena mengucap syukur saudara ya. Bukan dibalik, bukan karena bahagia maka kita mengucap syukur. Jadi kalau kita mengucap syukur, kita akan bahagia saudara ya. Bukan tunggu bahagia dulu baru mengucap syukur ya. Jadi kita belajar saat ini, apapun yang kita lakukan, mengucap syukur senantiasa saudara ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir saudara, kita future tense-nya adalah apa saudara? Optimis menatap masa depan saudara. Kita nggak tahu masa-masa mendatang akan seperti apa ya. Apa akan lebih baik, apakah COVID ini akan selesai segera, kita nggak tahu saudara. Tapi yang kita tahu apa? Kita pegang Tuhan yang menjadi pegangan kita. Karena yang pegang hari esok adalah Tuhan saudara. Amin saudara. Ya, kita percaya Tuhan yang pegang masa depan kita saudara ya. Dan kita percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kita masing-masing saudara.
Ya, kita yang percaya sama Tuhan, Dia punya rencana yang indah buat kita, saudara. Ya. Jadi kita harus miliki pengharapan, next. Miliki pengharapan di dalam Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan apa? Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Coba kita baca di Yeremia 17 ayat 78, ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seperti apa dia? Seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah, saudara. Ya, jadi kalau kita tetap menaruh harapan sama Tuhan, saudara akan mengalami seperti ini, saudara. Ya. Next, ini kita ada satu cerita, saudara. Orang mengadakan satu percobaan, ya. Ada 2 ekor tikus, saudara. Ya. Satu tikus ditaruh di satu kotak yang sama sekali gelap, nggak ada cahayanya, saudara. Ya. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, saudara. Ya. Dan yang satu lagi tikus dikasih dalam satu kotak juga, tapi dikasih satu bundaran kecil bisa masuk cahaya, saudara. Sama, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum juga, saudara. Kalau saudara lihat seperti itu, harusnya semua nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, matinya bisa sama, saudara. Ya. Tapi ternyata tikus yang dikasih tempat yang gelap sama sekali nggak ada cahaya, saudara, itu mati dengan cepat, saudara. Karena apa? Dia lihat semuanya gelap, nggak ada harapan apa-apa, saudara. Tapi tikus yang dikasih cahaya ini, saudara, dia masih bisa bertahan, saudara. Karena dia lihat ada pengharapan, saudara. Ya, ada cahaya, ya, dia masih ada pengharapan. Ya, akhirnya pun dia mati juga, saudara, ya, karena nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Tapi dia bisa bertahan jauh lebih lama, saudara. Ya, jadi di situ saudara lihat apa, saudara? Inti dari cerita itu, ya, cahaya itu adalah pengharapan kita di dalam Tuhan, saudara. Kalau kita ada pengharapan di dalam Tuhan, ya, apapun yang kita lakukan, saudara, kita optimis bahwa Tuhan yang pegang masa depan kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Ya, jadi percaya, saudara, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, saudara, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ya, coba kita lihat di Yeremia 29 ayat 11, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Jadi saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, saudara. Ya, yang memberikan masa depan kita yang penuh harapan, saudara. Ya. Dia nggak pernah meninggalkan kita, dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita, saudara. Apapun saudara yang alami saat ini, ya, dia mengasihi saudara, semua pribadi lepas pribadi, saudara. Ya, Tuhan punya rencana yang indah buat kita masing-masing, saudara. Ya. Kalau saya dan istri saya dulu mengalami masalah, ditolong oleh Tuhan, saya percaya saudara pun juga ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama, ya. Tuhan yang mengasihi kita, saudara. Apa yang sering-sering menghalangi kita untuk optimis menatap masa depan, saudara? Kekhawatiran dan ketakutan, saudara. Ya. Sering-sering kita dilanda satu kekhawatiran, waduh, kalau ini nanti gimana, kalau itu nanti gimana, ya. Dan sering-sering apa yang kita khawatirkan itu belum tentu jadi kenyataan, saudara. Tapi sering-sering kekhawatiran itulah yang sering menggerogoti iman kita, saudara. Ya, membuat kita akhirnya jadi lemah, saudara. Ya, kita akhirnya jadi mungkin nggak percaya lagi sama Tuhan, ya. Dan mungkin dari kekhawatiran itu kadang-kadang nih, ya, orang yang nggak kuat iman, ya, seperti dulu yang kami alami, kita cari lagi alternatif, saudara, dalam tanda kutip, ya, dukun-dukun, orang pinter, paranormal. Jangan saudara lakukan itu, saudara, ya. Apapun yang saudara alami, tetap percaya Tuhan kita baik dan Tuhan kita pasti tolong kita, saudara. Ya.
Nah, di Efesus 4 ayat 6 katakan apa, saudara? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi saudara lihat di sini, jangan khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Tuhan. Ya, dengan ucapan syukur, saudara. Ya, karena apa, saudara? Tuhan itu nggak mau kita khawatir tentang apapun juga. Ya, keuangan kita, mungkin yang nggak punya pasangan hidup, mungkin yang lagi cari pekerjaan, bawa itu semua kepada Tuhan, saudara. Ya, percaya, saudara, Tuhan kita pasti menolong kita, saudara. Amin, saudara. Ya, kalau saudara lakukan ini, ya tadi disertai dengan ucapan syukur, yang akan terjadi adalah di Efesus 4 ayat 7, saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, jadi percaya, saudara, bahwa damai sejahtera dari Tuhan itu akan memelihara kita, saudara. Ya, jangan saudara takut, jangan saudara cemas, jangan saudara khawatir tentang apapun juga. Ya, kalau saudara nggak dalam Tuhan, saudara akan mengalami yang namanya madesu. Apa itu, saudara? Masa depan suram. Tapi kalau saudara di dalam Tuhan, kita punya Yesus yang luar biasa, saudara, kita akan mengalami yang namanya madece. Apa itu? Masa depan cerah. Amin, saudara. Amin. Ya. Jadi percaya, saudara, bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang baik. Ya, yang tahu masa depan kita. Ya, Dia yang pegang masa depan kita. Dan rancangan Dia adalah rancangan damai sejahtera, saudara, bukan rancangan kecelakaan, saudara. Ya. Ayat penutup, saudara, Amsal 23 ayat 18 katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada amin, saudara? Amin. Jadi percaya, saudara, pegang semua di dalam tangan Tuhan kita. Ya, hari ini kita belajar firman Tuhan. Masa lalu kita, jangan kita selalu dibebani dengan masa lalu kita. Ya. Dan hari ini kita bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan pada hari ini. Selalu mengucap syukur apapun keadaan kita. Dan kita percaya Tuhan sediakan masa depan yang cerah buat kita. Amin. Ada amin, saudara? Amin.